Jelang sahur, puluhan remaja lakukan aksi balap liar di Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Aksi balap liar ini meresahkan warga sehingga tim kepolisian Satlantas dan Samapta Polres Wajo bergerak cepat dengan membubarkan dan menangkap kelompok remaja tersebut. 55 kendaraan yang digunakan untuk balap liar langsung disita dan dibawa ke kantor Satlantas untuk proses lebih lanjut. Sedangkan peserta balap liar didata dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan ini. Dari masyarakat setempat bahwa di tempatnya telah terjadi balapan liar, sehingga tim gabungan Satlantas dan Satsamapta merespon hal tersebut, langsung mendatangi TKP dan alhamdulillah kami berhasil mengamankan 55 unit kendaraan sepeda motor dan 22 pemuda dan pelajar yang terlibat balapan liar. Para peserta balap liar selain diberikan pembinaan, para pemilik kendaraan juga dimintai untuk melengkapi dokumen dan mematuhi aturan lalu lintas sebelum kendaraannya dikembalikan. Polisi mengimbau kepada orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya serta mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Abnar Sengkang, iNews melaporkan. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat seorang pria terlibat adu mulut dengan pengemudi taksi online di Jalan Raya Puspitek, Tangerang Selatan, Banten. Keduanya terlibat saling pukul dan tendang hingga pelaku menodongkan pistol ke pengemudi taksi online. Usai kejadian, Polres Tangerang Selatan dan Denpom Jaya 1 Jayakarta langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku tak jauh dari lokasi kejadian. Menurut polisi, cekcok akibat mobil pelaku dan korban bersenggolan. Betul, kalau dari korban memang supir dari salah satu ojek online menggunakan mobil. Memang pada saat kejadian terjadi cekcok antara terduga pelaku dengan korban, di mana ada sedikit senggol-menyenggol antara kendaraan, kemudian terjadi perbuatan yang ada di video tersebut. Pak, terkait benda yang diduga, itu gimana Pak hasil pemeriksaannya Pak? Baik, terkait beberapa benda-benda ataupun video viral tersebut kita masih dalami dan kita sudah serahkan kepada Satuan Samping. Sementara itu, kasus penganiayaan ini ditangani Denpom Jaya 1 Jayakarta. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Satu unit mobil minibus terbakar di tol Jagorawi kilometer 10A Cipayung, Jakarta Timur. Api berhasil dipadamkan setengah jam, kemudian api korsleting listrik pada mesin. Ya, masuk Bang, dalam Bang. Kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh badan mobil yang terbakar di Jalan Tol Jagorawi kilometer 10A Jakarta menuju Cibubur pada pagi dini hari tadi. Petugas pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Tidak sampai setengah jam, api berhasil dipadamkan dengan pengerahan satu unit mobil pemadam. Peristiwa ini tidak menyebabkan kemacetan dikarenakan arus lalu lintas di sekitar jalan tol masih dalam kondisi sepi. Belum diketahui penyebab pasti dari peristiwa ini. Diduga korsleting listrik pada mesin. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Kasus ini ditangani oleh unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Pengusaha rokok pasangan suami istri menabrak sepeda motor di Kulon Progo, Yogyakarta dengan motor besar. Istri pengusaha rokok tewas, sementara suami terluka bersama dua korban lainnya. Kecelakaan di Palian.
Kecelakaan antara motor gede dan sepeda motor terjadi di perempatan Jalan Jogja Purworejo, Mlangsen, Kulon Progo, Yogyakarta. Motor gede konvoi bersama motor gede lainnya menuju Purworejo dan menyalip sebuah mobil, sementara ada motor menyeberang hingga terjadi kecelakaan. 2 pemotor gede terlempar sementara 2 pengendara motor terluka parah. Istri pemotor gede tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Pemotor gede ternyata seorang pengusaha rokok asal Sleman. Kalau mobil kan rata-rata kecepatan tinggi, Mas. Satu yang anak-anak itu masuk ke kali. Itu patah kakinya. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, namun belum menentukan tersangka. Istri pengusaha yang tewas telah dimakamkan di Sleman, Yogyakarta, sementara 3 orang yang luka dirawat di rumah sakit. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi komplotan bermotor dengan membawa senjata tajam di Cianjur, Jawa Barat, menyerang warga yang tengah berkumpul. Petugas kepolisian hingga saat ini tengah menyelidiki kejadian tersebut. Kamera pengawas merekam saat komplotan bermotor menyerang warga yang tengah berkumpul di wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Komplotan bermotor melaju melewati warga yang tengah berkumpul dan sejumlah motor kemudian berhenti. Tidak lama kemudian, komplotan lainnya yang baru datang tiba-tiba saja langsung menyerang warga yang tengah berkumpul dengan membawa senjata tajam. Hingga warga berhamburan lari menyelamatkan diri lantaran ketakutan. Dari hasil identifikasi diperkirakan 5 motor dan 9 orang yang terlibat dalam aksi penyerangan warga tersebut dengan membawa senjata tajam. Identifikasi jumlah motor tapi belum teridentifikasi terkait siapa orangnya. Kami berusaha mewawancarai yang kami bisa belum menjadi korban. Alhamdulillahnya bahwa Allah masih melindungi warga masyarakat Cianjur, tidak ada luka, hanya mungkin terkaget. Tapi sekali lagi terlepas dari kami belum menerima laporan resmi, akan tetapi insya Allah hal tersebut adalah menjadi concern Polres Cianjur. Kami akan lakukan. Hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki kejadian tersebut. Pemirsa, pasangan suami istri dan anak balitanya menjadi korban penculikan dan penyekapan di Bangkalan, Jawa Timur. Peristiwa ini dilatar belakangi masalah utang piutang. Iya, Mas. Polisi mendatangi sebuah rumah yang menjadi lokasi penculikan suami istri di Dusun Bujukmas, Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Sempat kesulitan karena lokasi yang minim lampu penerangan, petugas mendapati para korban disekap di salah satu rumah. Meski sempat dihalangi sejumlah orang di lokasi, Pak Sutri dan anaknya yang masih balita berhasil dievakuasi. Dari keterangan korban, insiden ini berawal saat korban berbisnis rokok tanpa cukai senilai 95 juta rupiah dengan seorang perempuan berinisial NH. Namun korban hanya bisa membayar 75 juta rupiah, sementara sisanya korban meminta perpanjangan waktu pembayaran. Tunggakan ini rupanya membuat pelaku emosi. Bersama 5 orang rekan prianya, pelaku kemudian mendatangi rumah korban di Jombang. Sempat dianiaya, korban dan anaknya kemudian diculik dan disekap selama 2 hari sebelum diselamatkan petugas. Berarti anak, istri, sama-sama ini disekap. Berapa hari disekapnya, Mas? 2 hari. 2 hari. Itu dijemput dari rumah gitu? Dari rumah. Subuh-subuh masuk rumah jam 2 dari belakang rumah. Berapa orang? 5 orang. Selama disekap, sampean diperlakukan gimana, Mas? Kalau diperlakukan baik perlakuannya, cuma kita disekap di situ nggak boleh pulang. Sampean akhirnya bisa keluar itu gimana? Saya laporan dari Polres Jombang. Oh gitu. Terus dilimpahkan ke sini, ke Bangkalan sini. Kasus ini kini masih dalam proses penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Bangkalan. Selain memeriksa korban, polisi juga memeriksa para pelaku. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kekerasan terhadap asisten rumah tangga masih saja terjadi. Beralasan emosi, seorang majikan tega menganiaya ART-nya yang berusia lanjut di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aksi penganiayaan itu terekam CCTV hingga viral.
Aksi kekerasan terekam CCTV yang dilakukan seorang majikan terhadap asisten rumah tangganya berinisial SJ, 60 tahun, di Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sontak video viral hingga polisi langsung menyelidiki kasus penganiayaan ini. Petugas Polres Metro Jakarta Utara juga sudah mendatangi lokasi dan memeriksa sejumlah saksi dan korban. Sementara terduga pelaku juga sudah diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara. Hasil pemeriksaan sementara, video ini terjadi 3 tahun lalu, namun tidak ada laporan kepolisian. Terduga pelaku pun mengakui hilaf di mana penganiayaan lantaran korban memasukkan sesuatu ke tempat ibadah saat merayakan Imlek. Sementara setelah kejadian, ada kesepakatan damai antara terduga pelaku dengan korban. Kan Instagram ada lebih dari 1 kejadian, begitu. Namun untuk yang mengupload berita rekaman CCTV itu sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Karena bukan dari korban yang mengupload dan korban sendiri sudah memaafkan pelaku. Saat ini penyidik sudah membawa korban ke rumah sakit untuk divisum dan dirujuk ke P3A DKI Jakarta untuk pemeriksaan psikologis. Polisi juga masih menelusuri siapa yang mengunggah rekaman CCTV ke media sosial. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dengan tangan bersimbah darah, seorang wanita mendatangi Polsek Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Korban mengaku melarikan diri dari kejaran suaminya setelah mengalami pembacokan. Dengan tangan bersimbah darah, Yuni, 25 tahun, warga desa Cijedil, mendatangi Polsek Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Korban diduga mengalami penganiayaan dengan dibacok menggunakan golok oleh suaminya. Petugas Polsek setempat langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur untuk mendapatkan perawatan intensif. Saat ini korban sudah ditangani pihak rumah sakit. Korban pelaku penganiayaan datang ke Polsek dengan berlumuran darah. Sepertinya adanya salah satu penganiayaan yang belum tahu siapa si pelakunya. Dan kami dari Polsek langsung melaksanakan upaya untuk bisa dibawa ke rumah sakit dulu. Nah, untuk tindak lanjutnya kami akan mencari dan menelusuri siapa si pelakunya dan motifnya seperti apa. Hingga saat ini kasus dugaan penganiayaan masih dalam penyelidikan polisi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa siswi SMP di Sika, Nusa Tenggara Timur. Korban dibunuh kakak kelasnya yang sebelumnya telah memperkosa korban. Tragedi tewasnya siswi kelas 8 SMP berinisial STN, 14 tahun di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Sika, Nusa Tenggara Timur meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Ironisnya, nyawa korban dihabisi FRG yang merupakan kakak kelasnya yang masih berusia 16 tahun. Kejadian tragis ini berawal ketika korban mendatangi rumah pelaku untuk mengambil gitar miliknya yang dipinjam pelaku. Namun saat berada di dapur rumah pelaku memperkosa korban. Kesal karena korban menghubungi salah satu kerabatnya, pelaku mengambil sebilah parang dan menghabisi nyawa korban. Pelaku membuang jasad korban ke tepian sungai yang tak jauh dari rumah pelaku dan sempat melarikan diri ke Kabupaten Ende. Tersangka memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Hal itu dilakukan perlawanan oleh korban, namun tersangka berhasil memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Selesai melakukan hubungan badan, tersangka menyampaikan kepada korban agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.
Walaupun masih di bawah umur, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara lantaran melakukan tindakan pidana pencabulan hingga berujung korban meninggal dunia. Sebelumnya setelah hilang 4 hari, seorang siswa SMP ditemukan tewas mengenaskan tanpa busana tertutup batu di kawasan Napun, Kojagelo, Sika, Nusa Tenggara Timur di area kali. Proses evakuasi berlangsung dramatis, kondisi medan yang ekstrim dan tidak dapat diakses kendaraan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, cinta segitiga berakhir petaka di Karawang, Jawa Barat. Seorang pria mengakhiri hidup kekasihnya dan membuang jasad korban di saluran air di Teluk Jambe Barat, Karawang. Jajaran Polres Karawang, Jawa Barat menangkap tersangka pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dibuang mengenaskan ke lubang saluran air di pinggir Jalan Raya Industri KJIE, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya warga sempat digegerkan dengan penemuan sosok mayat wanita tanpa identitas dalam keadaan mengenaskan. Dari pengembangan polisi dan sejumlah saksi serta barang bukti, akhirnya mayat tersebut terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh pacarnya sendiri. Motif pembunuhan diduga akibat cinta segitiga. Korban diketahui menjalin hubungan dengan pelaku yang telah beristri. Korban mendesak agar tersangka menceraikan istrinya dan segera menikahinya. Namun pelaku tak mau menuruti korban sehingga terlibat cekcok. Dalam kondisi emosi, pelaku akhirnya mencekik korban hingga tak bernyawa. Jasad korban kemudian dibuang ke saluran air dan ditemukan warga pagi harinya. Modus operandi, terjadi cekcok antara korban dan pelaku, kemudian korban menampar pelaku dan mencekik pelaku. Lalu pelaku mencekik balik korban hingga jatuh lemas. Pada saat korban dalam keadaan lemas, korban menampar kembali pelaku hingga pelaku emosi dan mencekik korban lagi hingga tak sadarkan diri. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang bayi ditemukan tewas di dalam tas yang berada di tumpukan sampah di Pasar Nalu, Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku adalah sang ibu yang teridentifikasi melalui rekaman kamera pengawas. Terekam kamera pengawas, tas ransel hitam yang diduga berisi seorang bayi dibuang di Pasar Nalu, Pademangan, Jakarta Utara. Bayi tersebut ditemukan oleh warga di sekitar pasar akibat tangisan yang berasal dari sebuah tas ransel yang bergerak-gerak di tumpukan sampah. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat bayi dalam keadaan hidup dengan jenis kelamin perempuan. Warga pun langsung membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan, Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan. Pas ini kan banyak yang belanja tuh di warung saya. Dia kedengeran katanya ada suara nangis bayi gitu Mas. Udah gitu dicariin di mana. Dia pada fokus ke sini. Katanya ada tas hitam gerak-gerak. Pas udah gitu diangkat ke sini. Diangkat terus dibuka. Nggak taunya ya ada bayi lagi. Polisi berhasil mengamankan sang ibu di rumahnya yang tak jauh dari lokasi pembuangan. Dan saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru dari kasus pembacokan mahasiswi di Riau. Pelaku ternyata sudah merencanakan aksinya sejak November tahun lalu. Bahkan pelaku sempat mengasah kapak dan parang sebelum digunakan untuk menganiaya korban. Setelah berhasil ditangkap usai menganiaya seorang mahasiswi UIN Suska Riau, pelaku pembacokan berinisial R langsung ditahan di sel khusus Polresta Pekanbaru. Penempatan tersangka di sel khusus dengan sistem one man one cell atau satu tahanan dengan satu sel tahanan dimaksudkan untuk alasan keamanan. Berdasarkan keterangan kepolisian, tersangka sendiri sudah merencanakan niat menganiaya korban sejak November 2025 lalu. Bahkan tersangka sempat mengasah kapak dan parang yang akan digunakan membacok korban di rumahnya.
Saat ini polisi masih mendalami kasus ini. Dugaan sementara pelaku tega menganiaya korban karena hubungan asmaranya merenggang. Dia menyampaikan memang ada niat dari November untuk melakukan kegiatan ini, namun baru dilaksanakan kemarin Kamis, yang mana dia sampaikan, saya pagi mengasah dulu pisau dan kampak dan parang yang mau saya bawa untuk melakukan penganiayaan atau perencanaan pembunuhan terhadap korban, Pak. Peristiwa pembacokan sendiri terjadi pada Kamis pagi. Pelaku membacok korban dengan kapak hingga menyebabkan korban alami luka parah di bagian kepala dan punggung. Korban dibacok saat sedang menunggu sidang proposal sebagai syarat kelulusan di area gedung Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam perkara ini, polisi menerapkan undang-undang tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yuserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kontak tembak kembali terjadi antara aparat gabungan dan kelompok kriminal bersenjata di Nabire, Papua Tengah. Aparat berhasil menguasai tempat persembunyian KKB dan mengamankan ratusan amunisi beserta uang tunai mencapai 79 juta rupiah. Aparat gabungan berhasil menguasai lokasi persembunyian kelompok kriminal bersenjata setelah baku tembak di Nabire, Papua Tengah. Dari penggeledahan, diamankan 561 butir amunisi, 10 senjata api magasin, 12 unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp79.900.000. Bahkan petugas menemukan 2 telepon genggam milik 2 orang yang menjadi korban kekerasan KKB. Yang menarik di sini adalah dari beberapa handphone yang telah diamankan itu, ada 2 handphone, satu diantaranya adalah milik anggota BRIMOB kita, Batalion C, yang tahun lalu diambus oleh mereka dan korban dinyatakan meninggal dunia. Dan satu lagi adalah karyawan sipil atau security dari kasus kejadian pembakaran pos pengamanan PT Kristaling yang baru terjadi di Nabire beberapa pekan yang lalu. Hingga kini aparat gabungan masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi guna memastikan situasi benar-benar aman sekaligus memburu para pelaku yang melarikan diri. Langkah penyidikan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjamin keamanan masyarakat. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Petugas gabungan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 54.000 benih lobster ke Singapura. Pelaku menyembunyikan benih lobster dalam 2 koper yang dicampur dengan manik-manik. Petugas mengamankan dan memeriksa benih-benih lobster di ruang karantina Bandara Yogyakarta International Airport, Kabupaten Kulon Progo. Pengungkapan bermula saat petugas Afsek Bandara curiga dengan 2 koper milik 2 calon penumpang pesawat tujuan Singapura. Usai diperiksa, petugas menemukan 54.000 benih-benih lobster yang dikemas dalam 39 plastik tanpa dilengkapi dokumen persyaratan karantina. Akibat upaya penyelundupan, kerugian negara ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. 54.096 ekor baby lobster yang akan dikeluarkan atau dibawa ke Singapura melalui jalur penumpang. Nilai dari barang tersebut diperkirakan sekitar Rp1.921.920.000. Selanjutnya, polisi mengamankan 2 pelaku, Agus Priadi dan Heri Kuswanto. Mereka mengaku diupah 7 juta rupiah untuk membawa benih-benih lobster ke Singapura oleh orang bernama James. Kedua pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan dan ikan. Barang bukti puluhan ribu benih-benih lobster diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya akan dilepas liarkan di Pantai Baru, Bantul, Yogyakarta. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Bupati Pekalongan, Jawa Tengah, Fadia Rafiq ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. KPK ungkap OTT terkait dugaan korupsi pengadaan.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Selain Bupati Pekalongan, KPK juga menangkap orang kepercayaan Fadia dan juga ajudannya. Namun Budi belum mengungkap secara rinci dugaan korupsi yang menjerat Fadia Arafik dan beberapa orang lainnya. Tim KPK membawa pihak yang ditangkap ke kantor KPK Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Bahwa pada dini hari tadi tim mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan 2 pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati. Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan paralel tim juga saat ini sedang berada di Pekalongan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ini. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa tim saat ini juga masih terus melakukan pencarian kepada pihak-pihak terkait lainnya dan kami juga mengimbau agar para pihak-pihak dimaksud bisa. Pemirsa, sidang lanjutan dugaan korupsi proyek laptop Chromebook yang melibatkan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Salah satu yang menjadi saksi di sidang hari ini adalah staf ahli Kemendiksaintek Muhammad Hasan Habibi yang menyebut persentase penggunaan dan pemanfaatan Chromebook yang tidak efektif. Ia menyebut hanya 0,15% dari 1,6 juta laptop Chromebook yang dimanfaatkan atau digunakan dalam proses belajar mengajar. Data ini berdasarkan statistik yang dicatat pihaknya dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2023. Menurut Habibi, hal ini menjadi tanda bahwa tujuan pengadaan teknologi informasi komunikasi berupa laptop Chromebook tidak tercapai. Namun hal tersebut dibantah oleh tim dari kuasa hukum Nadiem Makarim. Sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas digelar hari ini. Sidang sempat ditunda pekan lalu atas permintaan KPK. Pra-peradilan yang diajukan Yakut berkaitan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji tambahan yang diselenggarakan Kemenak tahun 2023 hingga 2024. Sementara itu, pihak KPK menyebut akan menghormati sidang pra-peradilan yang diajukan tersangka. Sebelumnya pada 8 Januari lalu, KPK menetapkan Yakut Khalil Qumas dan mantan staf khusus Menak Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud memutuskan mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan APBD Perubahan 2025. Langkah ini diambil menyikapi aspirasi dan kritik dari masyarakat. Mobil seharga 8,5 miliar ini akan dikembalikan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud setelah mandat kritikan dari masyarakat. Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menyebut mobil tersebut belum pernah digunakan dan masih berada di Jakarta sejak serah terima November 2025. Setelah mobil diterima kembali, penyedia wajib menyetorkan dana ke kas daerah dalam waktu 14 hari. Sementara itu, Gubernur akan menggunakan mobil dinas lama untuk operasional. Kami bersurat, kemudian pihak penyedia membalas surat kami bersedia menerima kembali mobil itu, maka akan dilakukanlah serah terima barang.
berarti ada berita acara serah terima barang. Insya Allah akan dilaksanakan nanti 1-2 hari ini di Jakarta. Setelah BAST selesai, baru pihak penyedia berkewajiban maksimal 14 hari untuk mengembalikan dana seperti semula ke kas daerah. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menelpon Menlu Iran untuk memfasilitasi mediasi atau dialog guna mencegah jatuhnya korban akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Di tempat lain, Dewan Keamanan PBB mengatakan dunia membutuhkan jalan keluar yang mendesak untuk keluar dari ancaman serius perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam akun X resminya mengaku telah menelpon Menlu Iran Abbas Araghchi terkait eskalasi konflik yang meningkat di kawasan Timur Tengah. Menlu Sugiono mengatakan Indonesia siap memfasilitasi mediasi atau dialog untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak. Sugiono juga meminta semua pihak untuk menahan diri serta melakukan deeskalasi, menjunjung dialog dan diplomasi agar stabilitas regional kembali terjadi. Di tempat lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyebut dunia membutuhkan jalan keluar yang mendesak. Sekretaris Jenderal PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah adalah ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Mr. President, third, the region and the world need a way out now. I strongly urge all parties to return immediately to the negotiating table, notably on the Iran nuclear program. Dunia bereaksi keras setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi tempur besar-besaran terhadap Iran sejak Sabtu lalu. Serangan ini memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas di Timur Tengah dan tentunya negara-negara lain yang terdampak. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi di kediamannya di Jakarta. Pertemuan keduanya membahas perkembangan situasi terkini di Iran serta kemungkinan peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik. Selain itu, dalam diskusi tersebut Iran mengharapkan dukungan dari umat Islam termasuk Indonesia. Yusuf Kala menegaskan masyarakat dan pemerintah Indonesia pada prinsipnya mendukung upaya perdamaian. Situasi yang terakhir yang terjadi di Iran dan juga perlawanan daripada rakyat Iran dan korban yang dicapai baik kebanyakan sipil yang seperti anak sekolah dan sebagainya, dan tentunya mengharapkan dukungan umat Islam. Dan saya sampaikan bahwa kita semua umat Islam Indonesia dan pemerintah Indonesia itu mendukung malah Presiden Prabowo yaitu siap untuk menjadi penengah dalam konflik ini, dan itu juga akan kita bicarakan dalam secara keseluruhan dengan pemerintah mengenai hal itu. Puluhan calon pemudik menyerbu tempat pendaftaran program angkutan motor gratis dengan kereta api atau MOTIS di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Penyelenggaraan MOTIS bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas pada mudik Lebaran tahun ini. Warga antusias dan menyerbu stasiun Kiara Condong untuk ikut program angkutan motor gratis dengan kereta atau MOTIS pada masa Lebaran nanti di Bandung, Jawa Barat. Puluhan calon pemudik pun rela antri panas-panasan untuk melakukan pendaftaran. Untuk mengikuti program MOTIS, masyarakat diwajibkan memenuhi sejumlah syarat, antara lain memiliki KTP, kartu keluarga dan SIM C, serta menggunakan sepeda motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc. Satu unit sepeda motor dapat difasilitasi 2 tiket penumpang dan 1 tiket infan secara gratis dan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran MOTIS mulai dibuka sejak 1 hingga 13 Maret untuk arus mudik dan untuk arus balik 24 hingga 30 Maret mendatang. Pendaftaran bisa dilakukan secara online ataupun langsung di stasiun yang telah ditetapkan. Kadang kan itunya error juga, jadi udah yang pertama daftar udah sampai di submit gitu, terakhir terus error isi aplikasi itu, Mas. Jadi mulai ulang lagi dari awal, masukin lagi nama, nomor
KTP itu yang STNK nomor itu yang persyaratan gitu. Tapi akhirnya bisa gitu ya Bu ya? Alhamdulillah bisa. Sementara itu, dibukanya program Motis ini untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama pada pemotor saat masa mudik Lebaran tahun ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Evan David, iNews melaporkan. Ramadan menjadi momen berbagi bagi banyak orang. Di Kota Bandung, seorang koki asal Prancis turun ke jalan membagikan takjil gratis untuk warga. Seorang koki asal Prancis bernama David Keleba atau yang akrab disapa bule tukang masak memanfaatkan bulan Ramadan dengan memasak takjil untuk dibagikan gratis kepada warga. Di lokasi yang ramai penjual takjil di Jalan Perintis Kota Bandung, David sibuk menggoreng bala-bala atau bakwan sayur di bawah tenda kecil miliknya. Tak hanya gorengan, ia juga membagikan minuman manis dan kurma sebagai pelengkap menu berbuka puasa. Ini bukan pertama kalinya David membagikan makanan. Sebagai seorang mu'alaf yang kini menetap di Bandung, ia mengaku ingin menebar kebaikan kepada sesama. Itu vegetable fritter, the French. Selain itu ada kurma, ada teh gelas, kita bagi-bagi sama air putih juga. Satu, kalau bulan Ramadan kita semua lagi tunggu sore buburit, dibilang tunggu. Jadi sambil tunggu saya bisa rasakan Bandung juga. Kaget baru pertama lihat boleh masak apalagi bagi-bagi tajil. Lagi lewat pas lihat tuh bagi tajil pas ada air bilang Tak hanya di satu tempat, David juga kerap berpindah lokasi. Berbekal tenda kecil dan wajan sederhana, setiap hari selama bulan Ramadan, ia menggoreng sekitar 200 porsi bakwan per hari untuk dibagikan kepada warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali memberikan bantuan untuk meningkatkan literasi dan minat baca anak-anak Indonesia melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Ratusan buku bacaan kali ini diberikan kepada Taman Pintar Anggrek di Kebun Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Komitmen MST Peduli untuk meningkatkan literasi anak bangsa kembali diwujudkan melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa dengan menyalurkan ribuan buku bacaan ke berbagai rumah dan taman baca di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya Taman Pintar Anggrek di RW 10 Kebun Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Taman bacaan yang dikelola anak-anak Karang Taruna ini fokus pada peningkatan literasi bagi warga sekitar. Tak hanya diberikan donasi buku bacaan, anak-anak di Taman Pintar Anggrek juga diajak berekreasi dan mendengarkan dongeng. Kegiatan ini sangat mendukung apresiasi saya sebagai Lurah Kebun Sirih untuk kegiatan yang ada di RW 10 ini, terutama untuk kegiatan adik-adik ya. Ini sangat penting karena ini kegiatan bagian dari ekstrakurikuler yang belum ada mungkin di sekolahan. Kegiatan ini membuat kreasi, nanti ada dongeng juga dari MNC. Itu bermanfaat banget buat kita belajar, rajin membaca sama pintar. Buku bacaan yang diberikan MST Peduli juga untuk menambah literasi para remaja Karang Taruna yang mengelola Taman Pintar Anggrek. Anak muda sebagai generasi penerus bangsa harus terus menambah literasi agar mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Berterima kasih banyak kepada MNC Peduli yang sudah memberikan buku serta ingin turun berkontribusi membantu wilayah kami agar kedepannya Taman Anggrek Pintar Unit 10 ini dapat berjalan lebih baik lagi dan lebih sukses lagi untuk kedepannya. Dengan literasi yang baik, MST Peduli berharap generasi anak bangsa dapat berpikir kritis, menyusun program yang tepat, serta berperan aktif dalam pemberdayaan pendidikan, ekonomi, dan sosial di lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal dan Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal ke arah target Amerika Serikat dan Israel seiring meningkatnya ketegangan usai terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Rudal balistik Iran menyasar sejumlah wilayah Israel.
Misil rudal diluncurkan Garda Revolusi Iran. Rudal-rudal lepas landas melesat dengan target fasilitas militer Amerika dan Israel. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah melancarkan serangan rudal dan drone skala besar termasuk ke pangkalan Amerika di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Serangan roket Iran juga menyasar jalan raya di Yerusalem mengakibatkan 6 orang terluka. Polisi Israel dan ambulans mendatangi lokasi ledakan untuk mengevakuasi korban luka ke rumah sakit. Serangan mematikan rudal Iran juga menghantam Beit Shemesh. Sedikitnya 11 orang tewas, 28 terluka serius, dan 9 orang hilang. Kawasan permukiman Yahudi di Beit Shemesh ini hancur lebur usai dihantam rudal balistik Iran. Para pejabat Israel mengkonfirmasi rudal Iran tidak berhasil dicegat dan tengah menyelidiki kegagalan pertahanan udara mereka. Bunker bom di rudal Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cek kerusakan di Beit Shemesh, Israel. Iran melancarkan roket ke bunker bom atau tempat perlindungan bom di Beit Shemesh, Israel. Benjamin Netanyahu memeriksa kerusakan dan berbicara dengan para pejabat di lokasi kejadian. Iran terus melancarkan serangan balasan ke Israel setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei gugur dalam serangan Amerika Serikat dan juga Israel. Sedikitnya 9 orang tewas, 28 orang terluka akibat serangan rudal Iran ke Beit Shemesh, Israel.